Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifas Hanun dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Dunia yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD, yang mana di dalam tugas ini diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu coba saudara uraikan bagaimana latar belakang munculnya masa Renaissance di Eropa dan sebutkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di saat itu dan hasil pemikirannya. Adapun tokoh-tokoh Renaissance, yang pertama pada bidang kesenian dan budaya. Renaissance melahirkan sejumlah karya sastra, seni, dan arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Maka dari itu, Renaissance juga sering disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode awal. Modern. Beberapa seniman yang terkenal pada masa Renaissance ini diantaranya Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519, kemudian Raphael pada tahun 1483 sampai 1520, dan Michelangelo pada tahun 1475. Kemudian yang kedua yaitu ada penjelajah samudra. Munculnya Renaissance ini menyebabkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan temuan baru seperti temuan Nikolaus Kopernikus bahwa bumi itu bulat, penemuan teknologi kompas, dan lain-lain. Hal tersebut kemudian mendorong para pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajah samudra mencari daerah-daerah baru. Adapun tokoh yang terkenal adalah Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506 dan Ferdinand Magellan. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan. Eropa pada masa Renaissance memberi ruang yang ideal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Petrarch pada tahun 1304 sampai 1374. Dianggap sebagai bapak humanisme Renaissance Italia. Kemudian Nikolaus Kopernikus, ahli matematika dan astronomi dari Polandia yang dikenal dengan teori heliocentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian Johannes Kepler, yaitu astronomi asal Jerman, yang berpendapat bahwa orbit dari planet-planet yang mengitari matahari bukan berbentuk lingkaran melainkan elips. Kemudian Galileo Galilei, ini ilmuwan Italia yang menemukan teleskop sehingga dapat melihat gunung-gunung di bulan dan menemukan bahwa Jupiter memiliki 4 satelit. Setelah kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu uraikan bagaimana lahirnya revolusi industri dan revolusi Prancis serta bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia khususnya. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu yang pertama, penyebab revolusi Prancis. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Di antaranya adalah yang pertama, kemarahan terhadap absolutisme kerajaan. Kemudian yang kedua, kemarahan terhadap seigneurialisme di kalangan kaum buruh, para petani, dan sampai batas tertentu kaum borjuis. Yang ketiga, bangkitnya gagasan-gagasan kaum pencerahan. Kemudian yang keempat, utang nasional yang tidak terkendali yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang. Kemudian yang kelima, situasi ekonomi yang buruk yang sebagian disebabkan oleh keterlibatan Prancis dan bantuan terhadap revolusi Amerika. Kemudian yang keenam, kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi. Kemudian yang ketujuh, kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan politik oleh kelas profesional yang ambisius. Kemudian yang kedelapan, kebencian terhadap intoleransi agama. Kemudian yang terakhir, kegagalan Louis menangani gejala-gejala ini secara efektif. Itu
beberapa penyebab terjadinya revolusi Prancis. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu dampak revolusi Prancis bagi Indonesia. Beberapa dampak revolusi Prancis bagi Indonesia yaitu munculnya industri gula, munculnya imperialisme modern di Indonesia, kemudian diterapkannya kebijakan undang-undang gula atau Suikerwet oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian dampak revolusi Prancis bagi Indonesia, beberapa paham tentang kebebasan dan kebersamaan yang dipegang oleh rakyat Indonesia, termasuk salah satunya pengaruh revolusi Prancis tersebut. Pemikiran-pemikiran tokoh dalam revolusi Prancis membangkitkan gairah masyarakat Indonesia untuk bebas juga dari penjajahan. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu uraikan bagaimana peristiwa-peristiwa global penting selama Perang Dingin berlangsung antara Barat dengan Uni Soviet, serta berikan dampaknya bagi Asia Tenggara. Baiklah, adapun jawaban dari pertanyaan soal nomor 3 yaitu peristiwa penting seputar Perang Dingin. Ada beberapa peristiwa penting, yaitu diantaranya yang pertama krisis Kuba. Krisis Kuba ini setelah jatuhnya Presiden Fulgencio Batista pada tahun 1959 oleh Fidel Castro, hubungan antara Eisenhower atau AS dengan Castro berjalan baik selama beberapa saat. Namun AS menolak pengurangan ketergantungan ekonomi Kuba atas Amerika. Hal ini akan membuka potensi masuknya bantuan dari Eropa Timur. Kemudian yang kedua yaitu perlombaan luar angkasa. Perebutan pengaruh juga terjadi dalam bidang teknologi. Selain nuklir, Amerika Serikat Soviet berebut menjadi yang terbaik dalam penjelajahan angkasa. Soviet memulai terlebih dahulu pada Agustus 1957 dengan meluncurkan satelit Sputnik ke orbit bumi, kemudian mengirimi Yuri Gagarin sebagai manusia pertama. Amerika merespon dengan program Apollo yang bercita-cita mendaratkan manusia di bulan. Perlombaan ini adalah perebutan pengaruh dan bukan murni testimoni oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya misi lebih jauh daripada orbit bumi rendah setelah Perang Dingin. Kemudian ada yang ketiga, Perang Korea. Stalin mendukung Kim Sung untuk menginvasi Korea Selatan. Sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan yang berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai 1953 ini menjadi titik tertinggi karena berpotensi membuka perang antara NATO dan Komunis Cina. Kemudian yang keempat yaitu Perang Vietnam. Ini adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin. Terjadi selama 19 tahun, terjadi antara Vietnam Utara yang didukung komunis dan Vietnam Selatan yang didukung Seato. Konflik ini menewaskan jutaan orang, termasuk peran Vietnam untuk Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja, menyebabkan diktator komunis Kamboja Pol Pot membantai 1-3 juta penduduk untuk menegakkan kekuasaannya. Perang gerilya yang berlarut-larut membuat Amerika Serikat meninggalkan Vietnam, membuat Ho Chi Minh dapat mengalahkan Vietnam Selatan dan mendirikan negara komunis. Kemudian yang kelima ada Perang Saudara Cina. Ini Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintah nasionalis Kuomintang yang didukung Amerika Serikat. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis baru ini. Hal ini merupakan titik balik kebijakan pertahanan Amerika Serikat karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina tersebut. Kemudian yang keenam ada doktrin trauma dan rencana Marshall. Harry Truman, Presiden Amerika Serikat menyampaikan doktrin containment bantuan komunis, mengirimkan bantuan untuk mencegah sebuah negara jatuh dari rezim komunis. Kebijakan ini dimulai dengan berperan dalam Perang Yunani melawan komunis yang didukung Yugoslavia. Doktrin ini berlaku dalam setiap perebutan kekuasaan seperti Vietnam, Korea, dan banyak negara-negara lainnya yang ikut di dalamnya. Baiklah, dampak Perang Dingin. Adapun dampak Perang Dingin yaitu berakhirnya Perang Dingin menyiksakan dampak yang timbul dari berbagai sektor.
Adapun pengaruh perang dingin ini timbul dari berbagai sektor terhadap ekonomi global, diantaranya adalah penerapan ekonomi liberal dan kapitalis di seluruh dunia. Selain itu, perang dingin berdampak pada perkembangan teknologi mencakup eksplorasi luar angkasa. Kemudian yang kedua, persaingan ideologi. Dampak negatif perang dingin selanjutnya adalah persaingan ideologi yang terkadang berujung proxy war. Menurut histori, orang Amerika mewaspadai komunisme Soviet dan khawatir dengan pemerintah tirani pimpinan Rusia Joseph Stalin. Akibatnya, kedua negara itu saling menancap ideologi masing-masing di negara berkembang untuk mendapatkan sekutu dan memperluas kekuasaan. Namun, itu justru berdampak konflik sosial dan perang saudara di negara-negara Asia. Perang Vietnam dan Perang Korea adalah contoh dampak perang dingin karena perbedaan pandangan politik komunis dan liberal. Kemudian selanjutnya yaitu meluasnya pengetahuan teknologi di bidang teknologi. Persaingan perang dingin di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencakup eksplorasi luar angkasa. Kedua negara ini sama-sama berlomba untuk mencapai luar angkasa, yang kelak menjadi landasan untuk mempelajari ilmu astronomi. Penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, alat transportasi, juga dampak positif dari perang dingin tersebut. Kemudian yang keempat, kemajuan pembuatan senjata dampak perang dingin. Ini senjata yang semakin mutakhir ini bisa diartikan positif maupun negatif. Adapun persaingan perang dingin di bidang senjata mulai dari pembuatan senjata atom dan bom nuklir. Para pejabat Amerika Serikat ini mendorong pengembangan senjata atom seperti yang mengakhiri Perang Dunia II. Ancaman itu lalu membuat orang-orang Amerika Serikat membangun tempat perlindungan di halaman belakang rumah mereka. Hal ini memicu krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Konfrontasi yang membawa kedua negara ke ambang perang sebelum kesepakatan dicapai melalui menarik rudal. Senjata-senjata itu perkembangannya teknologi di dunia meningkat. Rompi anti peluru, rudal balistik, senapan otomatis, senapan jarak jauh, pesawat jet, dan kapal induk adalah beberapa hasil dari perkembangan teknologi senjata dari dampak perang dingin tersebut. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu coba saudara jelaskan peristiwa-peristiwa penting pasca perang dingin. Baiklah, jawaban dari nomor 4 yaitu yang terjadi setelah perang dingin berakhir, yaitu setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai antara lain runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Perang dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti blokade Berlin, Perang Korea, krisis Swiss, krisis Berlin, krisis rudal Kuba, Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Afghanistan. Kemudian dampak dari perang dingin terhadap Indonesia yaitu adanya perbedaan sistem politik ekonomi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Dari sistem komunis sosialisme diubah menjadi sistem liberalisme. Kapitalisme rakyat Indonesia mengalami krisis ekonomi karena perang dingin ini banyak rakyat yang sengsara dan hidupnya tidak sejahtera. Kemudian perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa dampak bagi seluruh dunia. Dalam hal ini, dampak bagi dunia ketiga adalah konflik baru di sejumlah negara, yaitu munculnya negara-negara demokratis mendorong perkembangan teknologi persenjataan dan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima, yaitu uraikan dan jelaskan kondisi kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara setelah Perang Dunia II. Adapun jawaban dari pertanyaan soal nomor 5 yaitu setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai dihadapkan pada dua kondisi yang berbeda, yaitu kondisi pertama terlihat dari usaha beberapa negara untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaannya melalui perlawanan-perlawanan terhadap negara-negara yang pernah mendudukinya. Berbeda dengan kondisi yang pertama, ada pula beberapa negara yang menunggu hasil keputusan dari negara yang pernah menduduki mereka mengenai status negaranya seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura.
negara-negara yang berusaha keras memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan-perlawanan itu diantaranya Indonesia, Myanmar atau Burma, dan Vietnam. Kondisi-kondisi tersebut dijelaskan pula pada setelah Perang Dunia Kedua. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaannya, coba saudara jelaskan latar belakang terbaginya Jerman Barat dan Jerman Timur, dan bagaimana proses penyatuan kembali Jerman sebagai negara yang berdaulat. Sejak usai Perang Dunia II, Jerman terbelah menjadi dua bagian. Hal ini karena Uni Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang. Karena hal itulah wilayah Jerman Timur dikuasai Soviet dan wilayah Jerman Barat dikuasai Barat. Berlin sebagai ibu kota Jerman pun ikut terbelah. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan dengan membangunkan tembok Berlin yang dimulai dibangun pada tahun 1961. Dengan demikian, pecahnya Jerman karena kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Proses penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur adalah pada 22 sampai 23 Agustus 1990. Parlemen Rakyat atau Volkskammer memutuskan bahwa Republik Demokratik Jerman akan menggabungkan dengan Republik Federal Jerman. Perwakilan Jerman Barat dan Jerman Timur kemudian menandatangani Perjanjian Persatuan atau Einigung Vertrag pada 31 Agustus 1990. Baiklah, lanjut pada soal yang ke-7, yaitu coba saudara uraikan gerakan nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika serta tokoh-tokoh yang muncul di kala itu. Baiklah, adapun jawaban dari pertanyaan dari nomor 7, yaitu penyebab terjadinya nasionalisme di Asia dan Afrika. Penyebab munculnya nasionalisme ini secara garis besar adalah kesadaran dari bangsa Asia dan Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa Eropa dan menjadi negara yang merdeka. Kemudian, nasionalisme Asia Afrika adalah suatu gerakan kebangsaan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa barat atas wilayah di Asia Afrika. Adapun peran tokoh-tokoh nasionalisme Asia dan Afrika seperti Insinyur Soekarno, Mahatma Gandhi, dan Mustafa Kemal Atatürk, yaitu melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa asing. Adapun pengaruh perjuangan Insinyur Soekarno, Mahatma Gandhi, dan Mustafa Kemal Atatürk, yaitu negara-negara di kawasan Asia dan Afrika mencapai puncak kemerdekaan dan terbebas dari kolonialisme serta imperialisme. Baiklah, itulah tadi beberapa jawaban yang dapat saya uraikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan pengucapan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.